Perkenalkan di sini saya atas nama Rizky Septa Renaldi dengan NIM 41122068. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil proyek tugas besar saya mengenai sistem prediksi absen keterlambatan karyawan berbasis web dengan framework Streamlit eh, dengan mata kuliah pengantar kecerdasan buatan dan untuk dosen pembimbing yaitu Pak Iqbal Ramadan. Sebelumnya saya berterima kasih kepada dosen pembimbing saya yang sudah memberikan suatu tugas proyek besar ini, yang dimana suatu landasan yang menjadi opsi sebagai kelulusan di matkul semester ini dengan matkul mata kuliah pengantar kecerdasan buatan. Oke, langsung saja kita ke materi. Di sini ada latar belakang, kedisiplinan waktu merupakan salah satu indikator penting dalam menilai produktivitas dan profesionalisme karyawan di suatu organisasi. Keterlambatan juga dalam memasuki tempat kerja tidak hanya berdampak efisiensi waktu kerja individu, tetapi juga dapat mempengaruhi kinerja tim secara keseluruhan, menyebabkan terganggunya alur kerja, serta menurunkan citra profesional organisasi. Oleh karena itu, perusahaan modern semakin menyadari pentingnya pengolahan waktu kehadiran karyawan sebagai integral dari sistem manajemen sumber manusia. Kemudian untuk tujuan penelitian ini di sini ada 4 poin. Yang pertama, membangun sistem prediksi keterlambatan karyawan menggunakan algoritma artificial intelligence atau AI berdasarkan data historis kehadiran, waktu kerja, dan variabel pendukung. Kemudian poin kedua, menentukan faktor-faktor utama fitur efisiensi seperti itu jarak, rumah ke kantor, waktu tempuh dan transportasi, serta yang terakhir itu ada cuaca. Untuk poin yang ketiga, merancang mekanisme peringatan dini atau early warning system yang dapat memberikan notifikasi kepada manajemen atau pihak terkait terhadap potensi keterlambatan karyawan secara real time ataupun prediktif. Kemudian yang keempat ada mengintegrasikan sistem prediksi AI ke dalam sistem absensi atau Human Resources Management System HRMS secara otomatis dan efisiensi tanpa mengganggu proses operasional yang sudah berjalan. Kemudian di sini saya menggunakan metode Machine Learning AI yang memungkinkan komputer untuk mempelajari data tanpa diprogram secara eksplisit. Algoritma Machine Learning juga bekerja dengan menganalisis data historis dan kemudian membuat prediksi atau keputusan berdasarkan pola yang teridentifikasi pada karyawan. Terdapat beberapa jenis algoritma Machine Learning sebagai berikut. Yang pertama ada Spot Vector Machine atau SVM, yang kedua saya menggunakan Random Forest, yang ketiga ada XGBoost atau Extreme Branch Boosting, dan yang keempat ada Artificial Neural Network atau INN. Kemudian di sini ada alur metodologi yang dimana sebuah sistem ini akan pastinya menggunakan alur proses cara kerja sebuah sistem dari awal sampai di akhir. Untuk yang pertama ini ada studi literatur yang dimana pengumpulan studi akan menyambung ke sebuah pengumpulan data absensi yang dimana pengumpulan data dan data-data itu diproses ke sebuah sistem dan langsung mengumpulkan ke proses data, serta dari proses data itu masuk ke pemilihan dan pelatihan model AI yang dimana itu di sistem akan memilihan sebuah data atau pelatihan model AI yang akan berjalan sesuai alur proses sistem, kemudian dievaluasi ke sebuah model yang dimana sistem akan mengevaluasi pencarian sistem yang tertera untuk pengambilan data yang ada pada data karyawan, kemudian diintegrasi ke sebuah sistem prediksi, dan yang terakhir langsung masuk ke visualisasi dan uji implementasi pada metode sistem machine learning yang saya buat.
Kemudian di sini ada proses pengembangan sistem. Sistem dirancang untuk berjalan sebagai aplikasi berbasis web interaktif menggunakan Scalemeet yang menerima input dari pengguna atau file data absensi dalam format CSV. Data kemudian diproses, dianalisis, dan digunakan sebagai dasar dalam pelatihan model. Model yang digunakan adalah random forest classifier karena kemampuannya dalam mengenali data dengan banyak fitur dan korelasi yang kompleks antar atribut. Di sini ada 5 poin. Yang pertama pengumpulan dan persiapan data, kemudian yang kedua adalah transformasi data, yang ketiga ada pembangunan model AI, yang keempat ada implementasi web, kemudian yang terakhir ada evaluasi sistem. Kemudian terakhir kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, di sini pengguna artikel inteligensi AI dalam prediksi sistem absensi karyawan saat masuk dengan pendekatan machine learning telah menghasilkan solusi efektif dalam membantu perusahaan mendeteksi serta memprediksi kemungkinan keterlambatan karyawan secara otomatis dan histori yang tertera, serta sistem ini juga tidak hanya mendokumentasi kehadiran tapi juga menganalisis pola-pola kehadiran historis dan memberikan prediksi berbasis data mengenai perilaku absensi karyawan di masa yang akan datang. Penggunaan random forest dalam sistem prediksi keterlambatan absensi karyawan telah terbukti berhasil dan efektif dengan tingkat akurasi yang tinggi dan interpretabilitas model baik. Sistem ini memberikan dukungan berbasis data yang kuat dan intelektual bagi HRD menciptakan budaya kerja yang lebih disiplin dan produktivitas kepada karyawan di masa yang akan datang. Di masa yang akan datang, di era digital yang sudah makin maju, ya. Kemudian di sini ada saran agar sistem prediksi absen karyawan berbasis AI ini untuk meningkatkan kinerja dan kebermanfaat sistem, berikut beberapa saran pengembang untuk kedepannya lebih jauh lagi. Yang pertama ada integrasi data real time, kemudian yang kedua ada pemanfaatan deep learning, dan yang ketiga ada visualisasi dashboard interaktif, yang keempat ada integrasi ke sistem payroll, yang kelima ada fitur notifikasi dan rekomendasi, yang keenam yaitu penerapan ke skala lebih luas. Mungkin itu singkat dari materi yang saya jelaskan mengenai sistem yang saya buat. Oke, mungkin langsung aja ke sebuah demo ke sistemnya ya, aplikasinya. Untuk fitur ini terdiri dari 3 ya. Di sini ada pilih halaman, ada dataset, prediksi, serta yang terakhir ada evaluasi model. Untuk tabel dataset karyawan, di sini saya menggunakan 300 data karyawan yang tertera pada sistem yang saya buat. Terus untuk data selnya di sini terdiri dari usia, jenis kelamin, status perkawinan, jarak ke kantor, rata-rata jam tidur, serta waktu berangkat. Di sini kemudian ada grafik distribusi status keterlambatan. Di sini ada terlambat dan tidak keterlambatan. Kemudian untuk koreksi antar fitur, di sini ada metrik korelasi fitur numerik. Serta tadi yang saya udah jelaskan, usia, jarak kantor, dan rata-rata tidur. Untuk prediksi mengenai machine learning ini, saya membuat 2 prediksi AI, yang dimana data ini akan mengambil sebuah data karyawan, yang dimana nanti karyawan akan diprediksi bahwasannya akan terlambat maupun tidak terlambat dalam sistem yang saya buat ini. Mungkin oke, langsung kita coba aja. Untuk yang tidak terlambat di sini kita boleh coba dengan jenis kelamin perempuan. Untuk jenis tidak mempengaruhi ya, bahwasannya tidak terlambat akan keterlambatan pada karyawan. Ya udah tetap sama aja ya, perempuan aja gitu. Perempuan bebas deh, liberawan atau ceraja. Ini metode transportasi jalan kaki. Di sini saya ada 4 metode yang saya pakai. Ada jalan kaki, mobil, motor, dan transportasi. Saya menggunakan motor saja.
Ini dengan usia saya buat di 25 lah. Gimana perkiraan? Untuk perkiraan rata-rata jam tidur ada di 7 jam ya, ya. 7 jam, ya. Waktu masuk di jam 7. Oke, langsung kita prediksi aja untuk sistemnya. Nah, di sini akan melampirkan si karyawan tidak melakukan keterlambatan pada sebuah sistem yang saya buat. Kemudian kita memprediksi bahwasannya terlambat pada karyawan. Ini tambah perempuan aja, ini sudah menikah untuk mobil Nemo transportasi. Untuk cara tadi udah, ini ujian. Kemudian kita buat usianya 50, 40 deh, 40 rata-rata jam tidur. Mungkin saya memprediksinya yang terlambat itu melebihi batas ya dari sistem. Maka akan memprediksi keterlambatan bagi karyawan. Ini waktu jam tidur juga dibuat di 23 jam. Nih, kita prediksi. Nah, di sini akan memprediksi terlambat pada karyawan. Karyawan kemungkinan akan datang terlambat, periksa faktor cuaca, transportasi, atau waktunya libur. Mungkin ini ya hasil prediksi AI yang saya buat. Saya menuju ke 2 prediksi saja, yaitu prediksi keterlambatan dan prediksi tidak terlambat dan terlambat pada karyawan. Di sini saya ada evaluasi model karyawan. Nah, di sini ada conversion metric, di mana jumlah rata-rata terlambat dan ketidakterlambatan pada sebuah karyawan, serta di sini fitur berpengaruh pada waktu masuk, rata-rata jam tidur, transportasi cuaca, dan jenis kelamin. Kemudian di sini ada laporan klasifikasi lengkap pada data yang ada yang tersebut. Mungkin itu hasil dari sistem yang saya buat. Mungkin semoga memberi manfaat bagi orang yang belum tahu, dan kedepannya semoga AI lebih dengan tren yang semakin maju, AI semakin berkembang dengan pesat. Semoga banyak membawa anak muda yang Semoga banyak membawa anak muda sekarang lebih bijak lagi dalam menggunakan AI. Paling gitu aja. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian atau sistem saya yang memang belum benar-benar sempurna. Mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.